dilema etika atau bujuk rayu. Dalam hal ini akan mewawancarai pimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Pesawaran Distrik Cimahi. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf dan mengganggu waktunya aktivitas Bapak. Ada beberapa hal Pak yang akan saya tanyakan dalam kaitan pengambil keputusan Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Itu. Ya. Sebetulnya masalah kasus-kasus ini sering terjadi. Terkadang kita menemui yang dinamakan dilema itu kan sulit. Asal katanya memecah pemilih dua persoalan etika, pilih salah satu dari dua, berarti berbeda sulit. Tapi selama ini saya menemukan beberapa termasuk dilema sulit yang semuanya penting semua, tapi kita tidak bisa lari harus memilih di salah satu. Tapi kita identifikasi dulu kasusnya, mana kira-kira yang penting bermanfaat bagi warga sekolah dan tidak melanggar hukum. Untuk identifikasinya, regulasinya pas, tidak melanggar. Oleh karena itu terkadang saya menemukan hal seperti ini. Langkah yang saya ambil, pertama saya berkonsultasi dengan wakil saya. Saya kumpulkan wakil saya, kami bermusyawarah, saya sampaikan permasalahan, ada kasus nih dua yang semuanya persoalannya harus kita putuskan dan kita pilih salah satu. Baik, jadi begitu mengidentifikasinya Pak ya. Kemudian Pak, selama ini mungkin dalam proses di sekolah yang Bapak pimpin, ketika menjumpai kasus-kasus yang sama-sama penting gitu ya Pak, sama-sama benar. Nah, bagaimana Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah yang Bapak pimpin? Baik, kami misalnya ada satu buah kasus yang dua-duanya saya katakan semua lebih penting, tapi harus kami ambil salah satunya untuk kepentingan sekolah. Di situ tentunya tidak akan saya putuskan sendiri, saya akan memanggil beberapa orang yang sangat senior, saya bermusyawarah, saya sampaikan masalahnya. Kita harus mengambil satu keputusan yang semuanya itu berpenting untuk kita semua. Biar kepentingan itu tidak saya tanggung sendiri. Artinya sebatas itu saya sampaikan kepada mereka, saya ceritakan ke mereka mana loh yang perlu lebih baik dipilih satu di antara dua ini. Itu yang sampaikan kepada rekan-rekan guru, terutama kepada wakil saya. Jadi melibatkan warga sekolah, terutama guru dan wakil ya Pak? Iya tentu dong, biar nanti keputusan itu tidak, kalau toh memang ada keperluan, pasti di satu sisi ada satu dua yang guru-guru tidak pas atau tidak setuju, tapi lebih banyak setujunya, maka kita ambil kesimpulan suara terbanyak. Baik Pak, kemudian yang berikutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan ini? Langkah-langkahnya? Biasanya kita lihat dulu kasusnya, kita identifikasi dulu, kita lihat, kita kumpulkan guru-guru dulu, kita tanya beri pengertian, ini loh begini. Nanti biar mereka punya kesempatan juga untuk berpikir mana yang lebih penting diterapkan di sekolah kita dan tidak menunggu regulasi yang ada. Nah, itulah salah satu yang sering saya lakukan di sekolah ini. Jadi memilah ya? Ya, kami pilah bersama-sama, tapi tidak dengan saya sendiri. Saya melibatkan warga sekolah, guru-guru terutama yang senior-senior, saya bicara. Oke Pak, jadi kemudian hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkadang tantangannya bagaimana kita mensosialisasikan kepada
warga sekolah, memberi pengertian kepada mereka. Sebab daya pikir, daya tangkap rekan guru itu tidak sama. Jadi kita akan menyatukan pemikiran-pemikiran yang berbeda untuk dijadikan satu kesamaan, supaya nanti mendapatkan keputusan yang diterima oleh semua warga, guru, penjaga, TU, dan lain sebagainya. Makanya keputusan nantinya tidak akan, ibaratnya walaupun toh keputusan itu ada pada saya, tapi suara ini merupakan keputusan bersama. Baik, kemudian selama ini kan Pak, dalam pengambilan keputusan siapa saja sih Pak yang Bapak libatkan untuk menjadi mungkin partner ataupun rekan dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus yang menyangkut dilema etika? Kita lihat dulu, misalnya kasus itu tidak menyangkut keluar, hanya batas di sekolah saja. Saya biasanya melibatkan wakil-wakil saya dan beberapa guru senior. Saya ajak musyawarah, ya itu yang saya sampaikan. Mana kira-kira ada permasalahan, kan kita pilih salah satu. Nah setelah itu kita sampaikan, barusan mereka berpikir ulang, menyamakan persepsi kepada kita semua. Demikian wawancara saya bersama Kepala SMP Negeri 26 Pesawaran, Bapak Habib Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Wawancara bagaimana beliau mengambil keputusan jika mengalami dilema etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Solihin. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Pak ya. Dan selalu sehat. Amin. Sehingga bisa setidaknya membimbing dan memimpin SMP Anur dengan sebaik-baiknya. Baik Pak, ini dalam kesempatan kali ini saya mohon maaf mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan, baik itu ilmu etika ataupun wujudan moral. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ilmu etika atau wujudan moral? Identifikasi moral terutama untuk para siswa, kita ambil dari langkah-langkah dari kehadiran murid. Dari kehadiran murid itu kalau anak itu yang moralnya kurang baik, alhamdulillah di sini kan sudah memang ada aturan. Kita sewaktu datang itu kan kita sambung. Tatkala moralnya kurang baik, misalkan lupa dia untuk bersalaman atau cium tangan, itu kan merupakan moral. Atau menanyakan tentang kebaikan terhadap anak, kadang-kadang anak ini kadang-kadang suka terburu-buru, itu kan merupakan moral yang harus dilakukan, tetapi ternyata mereka lupa. Itu perlu diingatkan. Ini solusinya untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak yang moralnya kurang tidak baik, karena kita mempunyai semboyan sekolah kita ini 5S. Jadi terkait dengan karakter gitu ya Pak? Ya, 5S itu karakter. Oke, kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu gimana Pak? Ini kebetulan ini ada masalah, tapi ini masalahnya sama-sama penting. Itu bagaimana Pak? Untuk guru apa siswa? Boleh untuk gurunya. Ya, kalau untuk guru, tatkala misalkan salah satu contoh, kalau dikatakan kalau guru laki-laki kita katakan Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Tatkala misalkan Sayyid Firdaus melakukan hal-hal yang sangat menguntungkan, kewajibannya harus mengajar. Tapi tatkala itu karena dia juga guru penggerak, maka dia harus mengikuti jum. Makanya kewajibannya dilakukan, kemudian dia harus melakukan jum itu. Jadi dua-duanya berjalan dengan lancar. Kemudian guru piket untuk menangani atau bisa nunggu di dalam kelas sehingga anak tidak itu. Kemudian yang berikutnya Pak, langkah ataupun prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama
dalam pengambilan keputusan? Ya, langkah kita untuk mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi tidak kita mengambil keputusan itu dari kepala sekolah, tidak kalau kami. Jadi saya kembalikan lagi kepada Saidah atau Dewan Guru. Nah, tatkala itu yang terbaik kita ambil merupakan suatu kesepakatan yang tertentu. Jadi tetap melibatkan warga sekolah. Ya, tetap warga sekolah, kemudian komite itu. Oke, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Ya, tatkala ada dilema etika yang kurang pas, kurang sopan, itu yang pertama adalah teguran. Karena teguran itu merupakan teguran kan ada teguran sekali, 2 kali, dan 3 kali. Tatkala nanti sudah sampai 3 kali dia tetap berulang-ulang, maka kita suruh masuk anak maupun guru, itu nanti kita kasih pengarahan-pengarahan tertentu supaya dia lebih tahu. Jadi tidak bosan mengingatkan Ya, yang penting tidak ada peringatan-peringatan. Kemudian apa Pak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus D5 etika? Yang menjadi tantangan Bapak? Yang jadi tantangan itu terutama ya kebijakan. Tatkala kita akan memberikan kebijakan itu kadang-kala juga bertentangan dengan nurani daripada aturan sekolah. Tapi tatkala itu juga benar, ya kita ngambil daripada sisi yang lain supaya dia juga tetap bisa dirugikan. Jadi yang inti pokoknya yang bisa saling menguntungkan. Kemudian Pak, yang berikutnya, adakah seseorang ataupun warga sekolah ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus D5 ini? Saya mengambil dilema etika itu tatkala dengan siswa itu kita kan ada pertemuan rutin bulanan. Jadi wali-wali murid itu kita mengadakan pertemuan bulanan, ada yang 2 bulanan. Nah, di situ kita mengadakan suatu kesepakatan dengan orang tua, dan orang tua juga akan memahami apa yang akan diambil keputusan tatkala tidak merugikan para siswa itu sendiri. Jadi selain dari wali mungkin ada dari komite, kemudian juga dari dewan guru yang lainnya, termasuk juga tata usaha. Oke Pak, kemudian yang terakhir Pak, Ya. Dari semua yang disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan D5 etika ini apa Pak pengalaman? Ya, pengalaman tatkala saya mencanangkan dengan adanya semboyan 5S itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Semboyan 5S itu yang pertama adalah senyum, yang kedua itu sapa itu menanya, ya siapapun yang hadir, siapapun yang ada harus ditanya. Kemudian yang ketiga itu salam, itu cium tangan. Jadi cium tangan pun tidak boleh dengan kepala maupun pipi, harus pakai hidung supaya ada hikmahnya. Kemudian juga sopan santun itu sudah dicanangkan. Nah, itu sopan santun itu tatkala ada orang, ada siapapun wajib untuk nanya dan cium tangan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sholat. Tatkala kita melakukan sholat maka akan dijauhkan dari rasa keji dan muka. Ya, baik Pak. Terima kasih dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Alhamdulillah saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika Bapak mengambil sebuah keputusan di etika ini tentunya melibatkan beberapa warga sekolah. Terima kasih Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika sudah mengganggu waktu Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Ya.